Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 yang anggotakan Alvinur dengan NPM 251010230, Indah Dwi Siwi dengan NPM 251010244, Desa Lusianti dengan NPM 251010270, kelas D semester 1 jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Narintan, Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukmainatul, SEI, ME, SY. Di sini kami akan menjelaskan tentang nikah. Berikut pembahasannya. Macam-macam pernikahan. Dalam Islam terdapat macam-macam pernikahan yang digolongkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku pada ada 8 macam pernikahan, yaitu pertama, pernikahan az-zawaj al-wajib. Pernikahan az-zawaj al-wajib adalah pernikahan wajib yang harus dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan serta memiliki nafsu biologis, nafsu syahwat, dan khawatir pribadinya melakukan dosa paling berat dalam Islam, yakni perbuatan zina, yang dosa dan dilarang Allah, maknakanlah tidak melakukan pernikahan. Kedua, pernikahan az-zawaj al-mustahab. Pernikahan az-zawaj al-mustahab adalah pernikahan yang dianjurkan kepada individu yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menghindarkan pribadinya dari kemungkinan melakukan zina yang dosa. Seseorang muslim yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi serta sehat jasmani dalam artian memiliki hawa nafsu, maka dia tetap dianjurkan supaya melakukan pernikahan meskipun individu yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan pribadinya. Yang ketiga adalah pernikahan az-zawaj al-makruh. Pernikahan az-zawaj al-makruh merupakan pernikahan yang kurang atau tidak disukai Allah. Pernikahan ini bisa terjadi karena seorang muslim tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau keekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak, khususnya istri. Yang keempat adalah pernikahan az-zawaj al-mubah. Pernikahan az-zawaj al-mubah adalah pernikahan yang diperbolehkan untuk melakukan tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang. Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari perbuatan zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Kelima, pernikahan haram. Pernikahan haram adalah pernikahan yang berdasarkan hukum Islam. Haram apabila seorang muslim menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, atau jika menikah ia akan mencari mata pencarian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Keenam, pernikahan badal. Pernikahan badal adalah pernikahan tukar menukar istri. Hal ini terjadi karena seseorang laki-laki mengadakan perjanjian untuk menyerahkan istrinya kepada orang lain dan mengambil istri orang lain tersebut sebagaimana istrinya dengan memberi jumlah uang tambahan. Yang ketujuh, pernikahan mut'ah. Pernikahan ini terjadi karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu, dan pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batasan yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberikan nafkah atau tempat tinggal. Yang terakhir ada pernikahan shikhar. Suatu pernikahan dianggap sebagai pernikahan shikhar apabila seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Pernikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan pernikahkan putriku dengan pribadimu." Atau berkata seperti, "Pernikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan pernikahkan saudara perempuanku dengan pribadimu." Begitu. Yang kedua, muhalilat dan muharomat. Muhalilat atau yang halal dinikahi atau wanita yang boleh dinikahi. Yang pertama, anak tante kita atau sepupu. Yang kedua, anak tiri yang ibunya telah kita ceraikan. Yang ketiga, cucu perempuan, bukan cucu kandung.
Yang keempat, istri anak angkat dan anak tiri kita. Yang kelima, anak angkat kita. Yang keenam, anak perempuan ibu yang menyusui kita, yang tidak menyusu pada ibunya, atau anak angkat yang menyusu pada ibu kandung. Yang ketujuh, tentu saja orang lain. Muharramat, atau yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi atau dalam istilah Arab disebut al-muharramat, dibagi menjadi dua. Yang pertama, perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya atau al-muharramat al-mu'abbadah. Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya disebabkan oleh 3 sebab, yaitu yang pertama karena sebab nasab atau al-muharramat bisebab al-qarabah. Yang kedua, karena sebab mengawini seorang wanita atau al-muharramat bisabab al-mushaharah. Yang ketiga, karena sebab persusuan atau al-muharramat bisabab ar-rada'ah. Yang kedua, perempuan yang haram dinikahi untuk sementara atau al-muharramat al-muaqqatah. Perempuan yang haram dinikahi untuk sementara dan dapat dinikahi apabila sebab yang mengakibatkan haramnya nikah tersebut telah hilang adalah wanita pezina, wanita musyrik, wanita budak, wanita yang sedang ihram, wanita yang ditalak 3 kali, wanita bekas istri orang lain yang masih dalam masa iddah, wanita yang sedang sakit, wanita yang sedang dili'an, mengawini wanita lebih dari 4, dan mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara. Ketiga, akad. Akad nikah berasal dari sebutan Al-Quran, akdu al-nikah. Akad artinya ikatan. Nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan laki-laki. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 pihak yang berakad dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapan, "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran." Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan, "Saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Quran." Yang keempat, sikhat. Sikhat atau ijab qabul adalah penegasan kehendak dan penerimaan mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan. Ibnu Taimiyah mengatakan, akad nikah ijab qabul boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah. Syarat-syarat akad. Yang pertama, akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Yang melakukan ijab boleh dari pihak laki-laki dan boleh pula dari pihak wali perempuan. Yang kedua, material dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar. Yang ketiga, ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus. Yang keempat, ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Dan yang kelima, ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu. Selanjutnya, syarat-syarat ijab qabul. Yang pertama, kedua mempelai sudah tamyiz. Bila salah satu pihak ada yang gila atau belum cukup umur dan belum tamyiz, maka pernikahan tidak sah. Yang kedua, ijab qabul dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap pada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul. Yang ketiga, pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Selanjutnya, wali dan saksi. Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah sesuatu yang mesti dan tidak sah
akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Orang-orang yang berhak menjadi wali. Jumhur ulama membagi wali itu kepada dua kelompok. Yang pertama, wali dekat atau wali karib, yaitu ayah. Kalau tidak ada ayah digantikan kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Dan yang kedua ada wali jauh atau wali abad. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak seorang laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, ahli waris, kerabat lainnya kalau ada, dan sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum. Adapun syarat-syarat menjadi wali. 1. Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Dan yang kedua, harus laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. Yang ketiga, muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Dan yang keempat, orang yang merdeka atau tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alai. Yang kelima, berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuanya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. Yang keenam, adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Yang ketujuh, tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umroh. Selanjutnya ada macam-macam wali. Yang pertama ada wali nasab, yang artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan itu. Termasuk ke dalamnya ialah ayah, kakek, saudara laki-laki bapak, saudara laki-laki kandung. Kedua yaitu wali hakim, adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Yang ketiga ada hakam. Hakam adalah seorang yang masih termasuk keluarga pengantin perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab atau tidak mempunyai hubungan darah dengan pengantin perempuan, tetapi memiliki pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Keempat, muhakam, yaitu seorang laki-laki, bukan keluarga dari pengantin perempuan dan bukan pula penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Syarat-syarat menjadi wali. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, ketiga laki-laki, yang keempat adil, dan yang kelima melihat. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.